Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Dr. Agung Wahyu Handero STMM, Profesor Dr. Harya Kunchara Wiralaga SEMSI. Perkenalkan, dengan saya Nurmaiwati dari Universitas Negeri Jakarta, Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, konsentrasi Manajemen Strategik. Perkenankan, saya ingin menyampaikan seminar proposal tesis dengan judul Pengaruh Strategi Inovasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Pasien di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, telaah pustaka dan perumusan hipotesis, yang akan membahas telaah pustaka, review penelitian terdahulu, dan kerangka teoretik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, yang berisi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel peneliti, dan teknik analisa data. Yang terakhir, penutup. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai Kepala Subunit Operasional dan Layanan Pengguna Unit Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Perkembangan dunia usaha sangat cepat membuat persaingan usaha menjadi sangat ketat, sehingga perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dituntut agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien sebagai langkah menciptakan keunggulan bersaing dan eksistensi. Terlebih pada era globalisasi dan digitalisasi, lingkungan dunia usaha harus mampu mengimbangi perubahan teknologi yang sangat cepat dan semakin canggih, sehingga dirasa penting untuk menciptakan inovasi pada produk, barang atau jasa di perusahaan yang berorientasi pada laba maupun nirlaba. Pendapat Gunawan Saragih tahun 2019. Sependapat dengan Maulana tahun 2016 bahwa semakin berkembangnya sistem teknologi dan informasi serta komunikasi membuat semakin terbukanya persaingan yang cukup ketat. Pelaku usaha akan berupaya bekerja keras dalam memuaskan pelanggan dan mendapatkan loyalitas pelanggan. Rumah sakit merupakan suatu institusi yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, mulai banyak mengalami perubahan. Pada awal perkembangannya, rumah sakit merupakan lembaga yang memiliki fungsi sosial. Namun peran fungsi tersebut mengalami pergeseran. Pada tahun 92, UU tahun 2003 berubahlah rumah sakit sebagai jasa layanan kesehatan. Kemudian pada tahun 2005 UU nomor 23 disampaikan bahwa rumah sakit merupakan badan layanan umum. Pada saat sekarang, era pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2019, terdeteksi pertama di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, Cina, dan kemudian WHO menetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret tahun 2020. RSCM merupakan rumah sakit rujukan COVID dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01/Menkes/169/2020. Di dalamnya terdapat 132 rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Adapun data per 15 April terdapat kasus total 1,58 juta. Untuk kasus sembuh terdapat 1,43 juta dan kasus meninggal 42.906. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan di tahun 2020, yaitu minus 2,17%. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai
5,02%. Data dari www.bps.go.id. Menurut Su dan Peng tahun 2015, persepsi dan perilaku individu mengalami perubahan ketika ada pandemi. Gunawan dan Saragih tahun 2019 berpendapat masyarakat makin kritis dalam memilih penyedia jasa layanan kesehatan yang terbaik dan sesuai kebutuhan. Menurut Utama tahun 2003, perbaikan kualitas layanan dengan mengevaluasi setiap unsur yang terkait dengan kepuasan pasien. Teknologi dan sistem informasi yang berkembang pesat dengan adanya pandemi mendorong terciptanya inovasi dan menjadikan smart hospital. Mutu layanan rumah sakit memiliki dua komponen, yaitu pemenuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dan pemenuhan akan kepuasan pelanggan. Seperti pada tabel capaian di Rumah Sakit Cipto, yaitu capaian kepuasan pasien pada dibandingkan dari tahun 2017, 2018, dan 2019 hingga 2020. Kepuasan pasien pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan. Kemudian muncul penurunan di tahun 2019, yaitu dari 85% menjadi 84,96%. Penurunan yang tidak signifikan sebetulnya. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi 84,46%. Kepuasan pelanggan menjadi kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Manfaat tercapainya tingkat kepuasan yang tinggi adalah meningkatkan loyalitas pelanggan, mencegah terjadinya perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasional yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis. Pendapat Fornell tahun 1992. Adapun dilihat dari kinerja pelayanan dan pertumbuhan kunjungan, mulai dari tahun 2015 di RSCM mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 terjadinya pandemi, terdapat penurunan pada kinerja pelayanan dan juga pertumbuhan kunjungan akibat dari adanya pembatasan yang dilakukan baik dari pemerintah ataupun dari rumah sakit, yaitu social distancing dan pembatasan dengan layanan. Misalnya untuk hal itu dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan penularan dengan adanya WFH dan juga pembatasan jumlah kunjungan pasien. 1.2 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil ini adalah apakah inovasi layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang ketiga, apakah inovasi layanan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Dan keempat, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Dan kelima, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Dari rumusan masalah ini, muncullah tujuan dari penelitian, yaitu menguji seberapa besar pengaruh inovasi layanan terhadap kepuasan pelanggan, menguji seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, dan menguji seberapa besar pengaruh inovasi layanan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, serta menguji seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, dan terakhir, menguji seberapa besar pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Manfaat penelitian.
Secara akademis, peneliti dapat menambah kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang pengembangan manajemen pemasaran dan dalam melakukan penelitian dari ilmu yang didapat dari perkuliahan. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap literatur kajian manajemen pemasaran tentang faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lainnya dalam melakukan studi pendalaman maupun perluasan dengan tema tersebut. Secara praktis, diharapkan mampu menjadi masukan dan alternatif pada bidang perilaku konsumen serta pengembangan atas kebijakan yang telah ada sebelumnya bagi para manajemen rumah sakit dan memberikan tambahan knowledge yang luas bagi para pembaca tesis ini. Kedua, yaitu telaah pustaka dan perumusan hipotesis. Yang 2.1 telaah pustaka. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Menurut Kotler tahun 2005 mengungkapkan kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap suatu produk setelah membandingkan hasil atau presentasi produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil produk yang diharapkan. Begitu juga dengan Lovelock dan Webb tahun 2007 menyatakan bahwa kepuasan adalah keadaan emosional reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, dan kesenangan. Menurut Samuel dan Vidyawati tahun 2005, kepuasan pelanggan dibentuk oleh 3 indikator, antara lain kepuasan pada kualitas produk, kepuasan pada harga produk, kepuasan pada pelayanan yang diberikan karyawan. Yang kedua, telaah pustaka loyalitas pelanggan. Loyalitas atau kesetiaan pelanggan terbentuk dalam waktu yang tidak singkat, namun melalui proses pembelajaran dan berdasarkan hasil pengalaman dari pelanggan yang menggunakan produk atau jasa tersebut. Bila pelanggan mendapatkan sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan menggunakan produk atas jasa tersebut terus berulang-ulang. Menurut pendapat Cornelia et al. Tahun 2012. Menurut Kotler dan Killer tahun 2009 mendefinisikan kesetiaan sebagai komitmen pelanggan untuk membeli kembali produk atau layanan tertentu di masa depan, bahkan jika keadaan dan upaya pemasaran saingan berpotensi membuat pelanggan beralih ke perusahaan lain. Loyalitas pelanggan sering diartikan dengan perilaku konsumen yang sering melakukan pembelian berulang. Padahal kontribusi dari pelanggan yang loyal tidak hanya sebatas itu, tapi bisa lebih luas cakupannya dan kadang bisa lebih berkontribusi, yaitu kesetiaan pelanggan terhadap merek dan rekomendasi yang diberikan pelanggan kepada orang lain yang nantinya bisa menjadi pelanggan potensial perusahaan. Itu menurut Vian dan Juniati tahun 2016. Telaah pustaka tentang kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan tidak hanya dituntut oleh pihak yang melayani, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani. Karena pihak yang lain dilayani menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapannya dalam memenuhi kepuasannya. Menurut A.A. Barata tahun 2003. Maka pemberian layanan harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai harapan penerima layanan. Hal itu yang memberikan penilaian kualitas pelayanan baik untuk kualitas pelayanan jelek. Sependapat dengan Kotler dan Killer bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, dapat dikatakan bahwa kualitas yang baik berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan
yang memberikan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Parasuraman et al. Tahun 1988 mengungkapkan bahwa ada 5 dimensi kualitas pelayanan yang telah dirangkum dari 22 faktor penentu service quality yang memiliki istilah ServQual, antara lain reliability, responsive, assurance, empathy, dan tangible. Telah pustaka strategi inovasi. Perusahaan dalam memperluas pasar tidaklah cukup dengan merancang dan melaksanakan program pemasaran yang kreatif, tetapi juga disertai dengan meningkatkan kualitas barang atau jasa melalui penciptaan inovasi. Menurut Sumarwan tahun 2008, inovasi akan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk jasa dan akan menciptakan produk atau jasa baru yang dapat memberikan solusi yang lebih baik sebagai pemecah masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan juga oleh perusahaan, dan dapat menciptakan diferensi produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan yang harus terus-menerus mampu menciptakan diferensi melalui inovasi dan mampu mengkomunikasikan produk atau jasa tersebut, maka pelanggan dapat memandang sebagai produk atau jasa yang berbeda dari pesaing, menurut Sumarwan tahun 2008. Menurut Churchill dalam Utami Warti tahun 2005, adanya inovasi layanan dapat dilihat dari strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Inovasi layanan menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder perusahaan. Stakeholder perusahaan termasuk pemilik usaha, mitra aliansi, karyawan, dan pelanggan. Pelanggan adalah stakeholder terbesar dalam perusahaan. Inovasi yang tinggi, baik itu inovasi proses maupun inovasi produk atau jasa, akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk jasa yang berkualitas. Adanya inovasi ini maka akan ada perbaikan kualitas secara terus-menerus yang akan meningkat sehingga konsumen akan merasa lebih puas dan enggan untuk berpindah ke produk atau perusahaan lainnya, menurut Fauzi dan Mandala tahun 2019. Review penelitian terdahulu. Pada jurnal Fikri et al. Tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa, pada jurnal Bisnis dan Manajemen volume 3 nomor 1. Hipotesis pertama, kualitas pelayanan yang meliputi bukti langsung atau tangible, kehandalan, reliability, ketanggapan, responsif, jaminan, assurance, dan empati secara langsung berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa. Hipotesis kedua, kualitas pelayanan yang meliputi bukti langsung, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati secara langsung berpengaruh terhadap kepuasan. Hipotesis ketiga, kepuasan secara langsung berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa. Hipotesis keempat, kualitas pelayanan yang meliputi bukti langsung, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati secara tidak langsung berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa melalui kepuasan. Metode penelitiannya dengan penarikan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik ukuran menurut Slovin. Hasil uji hipotesisnya, hasil dari penelitian ini adalah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kualitas pelayanan, berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Menurut Sofianto tahun 2020, yang berjudul Inovasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi pada Rumah Sakit sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi, terbit pada Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah volume 18 nomor 1 Juni 2020. Hipotesis menggambarkan implementasi pelayanan berbasis teknologi informasi
identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta identifikasi kontribusi pengguna teknologi informasi terhadap reformasi birokrasi. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya 7 rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah pengelolaan layanan rumah sakit serta pembuat aplikasi sistem, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Habermas, yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data secara simultan. Hasil uji hipotesis, kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan berbasis teknologi informasi berkembang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya masing-masing sistem yang dibangun secara mandiri, lebih berkembang dan berlanjut, serta dengan biaya rendah. Yang kedua, faktor pendukung adalah budaya kerja yang baik, komitmen, edukasi, profesional, tanggung jawab, egaliter, transparan, dan konstruktif, dan hambatan internal berupa komitmen, kompetensi, dan sarana. Adapun hambatan eksternalnya adalah aksesibilitas yang kurang dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang inovasi tersebut. Kontribusi pelayanan berbasis teknologi informasi adalah kecepatan pelayanan, kepastian waktu tunggu, transparansi, dan keadilan. Manfaat bagi rumah sakit meningkatkan efisiensi kerja, kecepatan, dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Menurut Norhermaya dan Susanto tahun 2016, analisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan dan loyalitas pelanggan untuk menikmati minat beli ulang. Studi pada online store Lazada. Hipotesis pertama, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggan. Hipotesis kedua, kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis ketiga, kepercayaan pelanggan berpengaruh secara positif terhadap minat beli ulang. Hipotesis keempat, loyalitas pelanggan berpengaruh secara positif terhadap minat beli ulang. Metode penelitian yaitu analisis struktural, equation model SEM yang dioperasikan melalui program AMOS 22.0. Hasil uji hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terbesar terhadap kepercayaan. Selain itu, kepercayaan dan loyalitas pelanggan juga berpengaruh positif terhadap niat beli kembali. Imron dan Ramli tahun 2019 dengan judul Kepuasan Pasien, Citra Rumah Sakit, dan Kepercayaan Pasien di Provinsi Sulawesi Barat, Proceeding Seminar Nasional Pakar. Hipotesis pertama, kepuasan pasien berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra rumah sakit. Hipotesis kedua, kepuasan pasien berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pasien. Hipotesis ketiga, kepercayaan pasien berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra rumah sakit. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan pengumpulan data secara cross-section melalui kuesioner. Metode analisis datanya dengan SEM. Hasil uji hipotesisnya yaitu memberikan bukti bahwa kepuasan pasien yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pasien. Kepuasan pasien yang tinggi juga berdampak pada naiknya citra rumah sakit dan akhirnya kepercayaan pasien yang tinggi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rumah sakit. Kerangka teoretik tentang inovasi layanan dan kepuasan pelanggan. Menurut Utami Wartini tahun 2015 mengungkapkan inovasi menjadi salah satu kegiatan penting yang hasilnya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sebagai penilaian pelanggan terhadap suatu barang atau jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Yang kedua, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Menurut Panjaitan dan Yulianti berpendapat pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan. Untuk inovasi layanan dan loyalitas pelanggan, yaitu adanya inovasi ini maka akan ada perbaikan kualitas secara terus-menerus yang akan meningkatkan sehingga konsumen
akan merasa lebih puas dan enggan untuk berpindah ke produk lain atau ke perusahaan lain, menurut Fauzi dan Mandala tahun 2019. Untuk kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan, yaitu kualitas pelayanan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan secara langsung maupun secara tidak langsung, menurut Putra dan Ekawati tahun 2017. Untuk kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, yaitu loyalitas pelanggan menggambarkan proses tahapan selanjutnya hasil dari kepuasan pelanggan dalam menggunakan fasilitas atau jasa pelayanan yang diberikan perusahaan, menurut Nafisa dan Sukresa tahun 2018. Model hipotesis berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka dapat digambarkan model hipotesis sebagai berikut. Untuk hipotesis pertama yaitu inovasi layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Inovasi layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis keempat, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis kelima, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian yaitu yang berlokasi di RSUPN Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Pengumpulan datanya dengan kuesioner angket. Untuk sampelnya, saya akan mengambil 400 responden pasien rawat jalan. Waktu yang saya gunakan bulan April sampai Mei tahun 2021. Metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, di mana teknik ini tidak didasarkan pada mekanisme yang random dalam pemilihan. Karena jumlah pasien rawat jalan yang sangat banyak, menurut Sangaji dan Sopiah tahun 2010. Responden dihitung menggunakan rumus Slovin menurut Sulianto tahun 2006. Data primer, penyebaran kuesioner angket. Kuantitatif variabel dengan skala Likert yaitu dari 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju dengan kode STS. Untuk 2 nilai setuju dengan kode TS. Kemudian dengan nilai 3 itu adalah netral, jawaban netral. Kemudian untuk 4 jawaban setuju dengan kode S dan nilai 5 sangat setuju dengan kode SS. Data sekunder yaitu dengan referensi dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan permodelan persamaan struktural atau struktur equation modeling, sering disebut sebagai SEM, berbasis komponen atau varian yaitu PLS dengan menggunakan software WARP. PLSM dapat menghandle model dengan 100 konstruk dan 1000 indikator, di mana hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh CBSM. PLS dapat menghandle semua jenis skala pengukuran atau interval nominal, ordinal, rasional. Langkah-langkah penggunaan PLS SEM dalam analisis data. Yang pertama, konseptualisasi model. Yang kedua, menentukan metode analisis algoritma. Yang ketiga, menentukan metode resampling. Yang keempat, menggambarkan diagram jalur. Yang kelima, evaluasi model. Yang keenam, melaporkan hasil analisis PLS uji hipotesis. Untuk asumsi PLS. Asumsi di dalam PLS hanya berkaitan dengan permodelan persamaan struktural. Hubungan antar variabel laten dalam inner model adalah linier dan aditif. Model struktural bersifat rekursif. Sample size, ukuran sampel dalam PLS dengan perkiraan sebagai berikut. 10 kali jumlah indikator formatif, mengabaikan indikator refleksif. 10 kali jumlah jalur atau path yang mengarah pada model struktural. Sample size antara 30 sampai 50 atau besar lebih dari 200. Operasional variabel penelitian. Untuk variabel dimensinya kualitas pelayanan
yaitu reliability, responsif, asuran, empati, tangible. Inovasi layanannya yaitu penggunaan teknologi, interaksi dengan konsumen, pengembangan layanan baru. Untuk kepuasan pelanggan yaitu kepuasan pada kualitas pelayanan, kepuasan pada harga, kepuasan pada pelayanan yang diberikan pegawai. Untuk loyalitas pelanggan yaitu pembelian ulang, pembelian antar lini, rekomendasi, kekebalan terhadap tarikan pesaing. Demikian seminar proposal yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk dalam pengembangan tesis saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.